sampai kemudian dipanggil oleh Kiai As'ad. Dan Kiai As'ad menyatakan bahwa ini asas tunggal Pancasila harus diterima. Pada waktu itu yang menghadap beliau adalah paman saya sendiri, Kiai Ahmad Mustafa Bisri. Dan paman saya waktu itu sempat memberanikan diri untuk berhujah. Ya ini kan sebetulnya tidak harus Kiai, karena kita punya pilihan. Kita bisa saja mendudukkan masalahnya supaya tidak harus ada asas tunggal. Tapi Kiai As'ad tetap tegas, ini harus diterima. Kalau ini tidak diterima, kemudian ada afat untuk NU gara-gara tidak menerima asas tunggal ini, siapa yang tanggung jawab kepada umat, kepada Allah, kata Kiai As'ad. Nah waktu itu dibalik oleh paman saya, oleh Kiai Mustafa Bisri. Nah kalau kita terima Kiai, siapa yang bertanggung jawab kepada Allah, kepada umat? Langsung tanpa ragu-ragu Kiai As'ad menjawab, saya. Ini Kiai As'ad Samsul Arifin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ulama'ana al-ajilla fil muqaddimah yang mulia Kiai Azaim Ibrahimi beserta seluruh zuriyah Kiai As'ad Samsul Arifin dan keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo Situbondo, Wakil Rais Am Kiai Afifuddin Muhajir, para kiai, para habaib yang hadir fi ma'azukum, ada juga di sini Katib Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Faiz Syukron Ma'mun, dan Wakil Ketua Umum Tanfidiyah pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Muhammad Said Husni yang datang bersama saya, para asatidz, para santri, hadirin wal hadirat yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini saya mendapatkan rezeki Allah yang sungguh besar, kesempatan untuk bisa ikut bertabarruk di dalam majelis hall masyayikh di Pondok Pesantren Sukorejo ini. Setiap hadir dan menyaksikan majelis-majelis seperti ini di pesantren-pesantren kita di seluruh Indonesia, saya selalu menyaksikan tanda yang sama, yaitu tanda bahwa Nahdlatul Ulama ini besar dan kuat. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, sebagai warga Nahdlatul Ulama, sebagai jamaah Nahdlatul Ulama, kita tidak boleh berkecil hati karena Nahdlatul Ulama ini besar dan kuat.
Nahdlatul Ulama didirikan dengan tenaga ruhaniyah raksasa dari para ulama, para kiai, dengan keyakinan bahwa jam'iyah ini akan menjadi jam'iyah yang betul-betul mubarakah. Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari ketika memanggil para ulama, para sayyid, para sadah untuk bergabung di dalam Nahdlatul Ulama, beliau telah menyatakan bahwa ini adalah jam'iyah yang mubarakah. Ayyuhal ulama wassadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madhahibil a'immatil arba'ah antum wa man tabi'akum minad du'afa wal aqwiya minal fuqara wal agniya halummu ila hadhil jam'iyah al mubarakah al-mausumah binahdlatil ulama. Mari bergabung semua di dalam jam'iyah yang berkah ini yang diberi nama Nahdlatul Ulama. Panggilan Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari itu kemudian disambut bukan hanya oleh para ulama dan para sadah saja, tapi juga oleh para murid-murid, santri-santri, jamaah, pengikut dari para ulama dan para sadah itu. Maka tidak heran jika dari waktu ke waktu Nahdlatul Ulama ini semakin besar dan terus membesar. Pada tahun 1952, Nahdlatul Ulama ini tercatat diikuti oleh 18% dari seluruh penduduk Indonesia. Yang waktu itu kira-kira baru 75 juta totalnya. 18% dari 75 juta itu kira-kira 15 juta. Tetapi sekian puluh tahun kemudian pada tahun 2005 dilakukan survei oleh salah satu lembaga survei yang hasilnya menyatakan tahun 2005 itu orang Indonesia yang mengaku sebagai orang NU, yang merasa menjadi orang NU sudah 27% dari seluruh penduduk Indonesia yang waktu itu tahun 2005 kira-kira jumlahnya ada 250 juta orang. Jadi yang NU tahun 2005 itu sudah sekitar 67 juta orang. Tahun 2023 18 tahun sesudah itu dilakukan survei lagi dan hasilnya 56,9% dari seluruh penduduk Indonesia mengaku sebagai orang Nahdlatul Ulama. Ini berarti 56,9% dari penduduk yang jumlahnya kira-kira 285 juta. Jadi orang NU hari ini di Indonesia ini saja sudah ada sekitar 160 juta orang. Ini jumlah yang besar sekali, lebih dari separuhnya Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat
dari 18%, 15 juta orang menjadi 27%, 67 juta orang menjadi 56,9%, 160 juta orang. Nahdlatul Ulama besar dan kuat. Dan kekuatan Nahdlatul Ulama ini sudah tampak secara lahiriah. Bapak Ibu hari ini tidak perlu lagi tolah-toleh nyari orang ya yang punya kedudukan atau jabatan yang tinggi di dalam pemerintahan di dalam negara ini. Karena sudah begitu banyak kedudukan-kedudukan di dalam pemerintahan, jabatan-jabatan negara yang sudah diisi oleh orang-orang Nahdlatul Ulama. Walaupun kadang-kadang orang ada yang belum tahu kalau itu orang NU. Padahal dia orang NU. Ini Gus Faiz ini, Kiai Faiz Syukron Makmun ini belum lama tahu bahwa ternyata Insinyur Joko Widodo itu orang NU. Ya mungkin karena akhir-akhir ini ada gelombang besar orang-orang yang kemudian baru sadar bahwa ternyata dirinya orang NU. Yang orang-orang ini tidak dari kalangan yang kemarin-kemarin. Jadi kalau tahun 80-an, 90-an orang NU itu modelnya ya kayak Gus Faiz, kayak Kiai Azaim, ini orang NU. Santri-santri begini ini modal orang NU tahun 80-an kebanyakan isinya begini. Tapi hari ini ya sampean bayangkan tahun 2005 sampai 2023 orang NU itu bertambah 2 kali lipat. Lebih 2 kali lipat dari 27% menjadi 56,9%. Jadi ada gelombang orang-orang NU yang merasa NU-nya itu baru antara 2005-2023 ini, yang mungkin potongannya enggak seperti sampean, itu banyak. Ya, sekarang orang baru tahu bahwa ternyata Insinyur Joko Widodo orang NU. Pak Pratikno Mensesnek orang NU. Ya. Dan ada banyak lagi kalau saya sebut satu persatu. Ya. Banyak orang-orang NU yang potongannya tidak seperti sampeyan, itu banyak. Karena sekarang ini berarti orang-orang NU itu tidak cuma beredar di sekitar pesantren-pesantren saja. Tidak cuma beredar di sekitar masjid-masjid saja, tapi juga beredar di pasar-pasar, di terminal-terminal, di jalanan, di berbagai macam tempat masyarakat umum yang di situ tumpah ruah. Semakin banyak orang merasa terlindung, merasa terayomi bersama-sama dengan Nahdlatul Ulama. Ini kekuatan kita. Dan ini adalah berkah dari para kiai-kiai kita. Berkah dari para muassis. Dan berkah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada jam'iyah ini melalui para ulama-ulamanya dari generasi ke generasi. Satu hal yang sangat penting dan sebetulnya sangat mendasar dari kekuatan Nahdlatul Ulama ini saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, adalah senantiasa dari generasi ke generasi di dalam kepemimpinan Nahdlatul Ulama ini ada ulama-ulama paripurna
ulama-ulama yang tidak hanya mengandalkan ilmu akliyah saja, tetapi juga memiliki kekuatan basirah ruhaniyah. Kekuatan basirah ruhaniyah, penglihatan ruhani. Bahkan tidak sedikit di antara beliau-beliau ini yang termasuk ahlul kasyf, yang mampu melihat di balik permukaan. Sehingga di dalam keputusan-keputusan Nahdlatul Ulama itu dari waktu ke waktu, di setiap momentum sejarah yang penting selalu ada keputusan yang jitu, yang bernas, yang memang sungguh bisa diharapkan membawa maslahat bagi umat. Walaupun keadaannya sulit, tetapi ketika dibutuhkan satu keputusan, satu tindakan, selalu ada ulama, pemimpin ulama yang mampu membuat keputusan dengan tepat karena basirah ruhaniyah. Kadang-kadang orang awam mungkin kaget atau menjadi kontroversi. Tapi karena ini adalah keputusan dari para ulama yang memiliki basirah ruhaniyah, terbukti kemudian di dalam sejarah bahwa keputusan ini membawa maslahat bukan hanya bagi Nahdlatul Ulama sendiri saja, tapi bagi seluruh masyarakat, bangsa dan negara. Berkali-kali. Ketika pada tahun 1937 dibentuk MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Nahdlatul Ulama bergabung di dalam MIAI. Ketika pada tahun 1943 MIAI menjadi Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Nahdlatul Ulama masih bersama Masyumi. Ketika Masyumi menjadi partai politik 1945, Nahdlatul Ulama masih bersama Masyumi. Tetapi tiba-tiba tahun 1952 Kiai Abdul Wahab Hasbullah membuat keputusan Nahdlatul Ulama keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik sendiri. Pada waktu itu keputusan ini sangat mengejutkan dan membuat kontroversi. Ada banyak juga sebagian yang tidak setuju. Tetapi di kemudian hari keputusan ini terbukti menjadi keputusan yang sangat penting, karena dengan ini kemudian kita jadi bisa mampu membedakan dengan jelas antara mana yang merupakan fikrah Nahdlatul Ulama dan mana yang menganut fikrah-fikrah di luar Nahdlatul Ulama. Ketika tahun 1959 Presiden Soekarno membubarkan konstituante hasil pemilu, geger seluruh bangsa. Sampai kemudian terjadi pemberontakan. Hasil pemilu dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Sehingga muncul pemberontakan yang pada waktu itu didukung oleh Amerika untuk menggulingkan Bung Karno pada waktu itu. Tetapi Nahdlatul Ulama mengambil keputusan untuk tetap mendukung Presiden Soekarno dengan memberinya status sebagai waliyul amri ad-daruri bisyaukah. Ketika Bung Karno membentuk DPR-GR, Nahdlatul Ulama memutuskan untuk terus mendukung Presiden Soekarno. Sehingga negara yang pada waktu itu diambang perpecahan karena keputusan presiden yang kontroversial ini kemudian bisa diselamatkan. Ketika pada tahun 1983-1984
Nahdlatul Ulama dihadapkan pada pilihan untuk menerima asas tunggal Pancasila atau tidak. Yang pada waktu itu diperkenalkan oleh Presiden Soeharto, dan banyak orang merasa ini kok seperti dipaksa. Banyak orang merasa dipaksa, sehingga terjadi juga perdebatan yang sengit waktu itu. Sampai-sampai sebagian pimpinan NU, termasuk ya, terutama yang muda-muda, seperti Kiai Abdurrahman Wahid pada waktu itu, Kiai Mustafa Bisri, Kiai Tolkah Hasan yang waktu itu masih di antara kiai-kiai muda, kurang setuju. Sampai kemudian dipanggil oleh Kiai As'ad. Dan Kiai As'ad menyatakan bahwa ini asas tunggal Pancasila harus diterima. Pada waktu itu yang menghadap beliau adalah paman saya sendiri, Kiai Ahmad Mustafa Bisri. Dan paman saya waktu itu sempat memberanikan diri untuk berhujah. Ya ini kan sebetulnya tidak harus Kiai, karena kita punya pilihan. Kita bisa saja mendudukkan masalahnya supaya tidak harus ada asas tunggal. Tapi Kiai As'ad tetap tegas, ini harus diterima. Kalau ini tidak diterima, kemudian ada afat untuk NU, gara-gara tidak menerima asas tunggal ini, siapa yang tanggung jawab kepada umat, kepada Allah, kata Kiai As'ad. Nah waktu itu dibalik oleh paman saya, oleh Kiai Mustafa Bisri. Nah kalau kita terima Kiai, siapa yang bertanggung jawab kepada Allah, kepada umat? Langsung tanpa ragu-ragu Kiai As'ad menjawab, saya. Ini Kiai As'ad Samsul Arifin Allah. Ini ketegasan yang luar biasa. Dan sekarang terbukti karena kita menerima Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI itu, kita jadi jelas bagaimana ukuran yang radikal dengan yang NU, dengan yang tidak radikal. Ukurannya jelas, kalau mau Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika berarti tidak radikal. Yang tidak mau kepada Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, itulah yang radikal. Ini Masya Allah, ini keputusan yang menyelamatkan bukan hanya Nahdlatul Ulama, tapi seluruh umat Islam, seluruh bangsa Indonesia. Dan kita semua berhutang kepada Kiai As'ad Samsul Arifin dalam soal ini. Maka kemarin saya sampaikan kepada semua, kepada Kiai Azaim dan lain-lain, bahwa hari ini kita hidup di bawah naungan, ya, kita hidup dengan dasar negara Pancasila. UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika ini atas jaminan dari Kiai As'ad Samsul Arifin. Jadi nanti kalau di hadapan hisab Allah, saya sampai ditanya, kamu ketua umum PBNU, kenapa kok NU Pancasila? Ya saya bilang, yang jamin Kiai As'ad. Kalau saya bilang gitu, biar Kiai As'ad yang ditanya. Karena yang jamin Kiai As'ad. Lah kalau Kiai As'ad sudah membuat keputusan begitu, kita ini, santri-santri ini, ndak usah nanya dalilnya. Apalagi bantah, nanya dalil itu aja suul adab sudah. Kenapa? Karena Kiai As'ad itu nafsud dalil sudah. Dalilnya apa? Kiai As'ad, begitu saja. Gak usah macam-macam. Ya. Nah ini alhamdulillah, hadirin Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini Nahdlatul Ulama masih menikmati naungan dari para ulama semacam ini.
Maka mari kita berbesar hati, jangan berkecil hati. Untuk keputusan-keputusan besar, untuk keputusan-keputusan yang sangat menentukan masa depan, kita punya sandaran, yaitu ulama-ulama kita yang bukan hanya ahlul ilm, tapi juga ahlul kasyf, ahlul basirah, ulama yang memiliki basirah ruhaniyah, yang bisa melihat lebih dalam dari fenomena-fenomena di permukaan. Ya, maka saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang hari ini mungkin masih bingung gara-gara kebanyakan muter TikTok dan buka medsos, nggak usah bingung-bingung, nanya saja kepada Kiai Azaim, kepada Kiai Afifuddin Muhajir, sudah. Wong sama-sama sampai juga tidak tahu, tinggal nanya kepada beliau-beliau. Nah Bapak Ibu sekalian, maka dengan memperingati haul para masyayikh seperti ini sebetulnya ya, adalah cara kita untuk terus menghidupi ribat hubungan kita, hubungan ruhani kita dengan para masyayikh itu, untuk terus bertabarruk kepada para masyayikh itu dengan melahirkan mahabbah kita kepada mereka. Mudah-mudahan dengan barokah para masyayikh ini, kehidupan kita sungguh-sungguh dikaruniai masa depan yang lebih baik. Mudah-mudahan Nahdlatul Ulama sungguh-sungguh dikaruniai masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih mulia, masa depan yang lebih membawa manfaat dan maslahat, bukan hanya untuk warganya saja, tapi juga untuk seluruh bangsa dan negara, bahkan untuk kemanusiaan dan peradaban dunia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.